Pada video ini, kita akan mengenang sang pejuang pembebasan Papua Agus Alwe Alua, yang meninggal secara misterius pada tanggal 7 April tahun 2011. Agus dilahirkan di Dusun Heleken Harek, Desa Nabubaga, Distrik Kurulo Wamena, Papua, pada tahun 1960-an, saat menjelang integrasi Papua ke Indonesia, oleh kedua orang tua buta huruf berbusana Holim dan Yokal. Agus disekolahkan oleh seorang guru bernama Karel Boma, di Sekolah Dasar YPPKO Nabuwaga, Paroki Yiwika pada tahun 1969 saat bertepatan Pepera. Setelah 3 tahun, dia dipindahkan kelas 4 ke SD YPPK Induk di Yiwika dan tamat pada tahun 1974. Kemudian atas usaha pastor Paroki Yiwika, dia dilanjutkan SMP YPPK Santo Thomas Wamena, dan tinggal di asrama Don Bosco, hingga tamat pada tahun 1977, saat gencarnya peristiwa Wamena berdarah. Akibat peristiwa Wamena berdarah, untuk Agus melanjutkan SMA harus nganggur 4 tahun. Dan kemudian disekolahkan oleh misi Katolik, pada tahun 1981 di SMA Gabungan Dok 5 Jayapura dan tinggal di asrama Taruna Jaya, hingga tamat pada tahun 1981. Setelah tamat, ia melamar menjadi petugas pastoral di Keuskupan Jayapura. Lantas Uskup Herman Muninghoff Ofem memberikan rekomendasi untuk kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atau STFT di AB Pura pada tahun 1981. Saat Agus menjadi mahasiswa semester 5, melalui prestasinya Agus pun memenangkan sayembara nama STFT, yang kini ditambah Fajar Timur atau STFT Fajar Timur pada tahun 1983. Dan ia menamatkan S1-nya pada tahun 1985 dengan skripsi berjudul Persoalan Sekitar Kebangkitan Badan Yesus. Setelahnya selama setahun, melanjutkan praktek pastoral awam di Moanemani, Paniai. Pada tahun 1987 melanjutkan S2 Intern Gerejawi Katolik di STFT Fajar Timur dan tamat tahun 1988 tepat waktu. Dengan judul tesis, Gambaran Makhluk Ideal dalam Mitos-Mitos Irian Sebelum dan Sesudah Bertemu Kristus. Setelah tamat, Agus langsung dipanggil menjadi asisten dosen selama 1 tahun. Dan melanjutkan studi formal gelar S2 pada tahun 1989 sampai tahun 1991, di bidang spesialisasi Alkitab Perjanjian Lama di STFT Jakarta. Setelah tamat S2 dengan tesis, Yahweh Sebot Giber Milbama dalam tradisi peperangan di Israel, dia kembali mengajar di STFT Fajar Timur selama 3 tahun. Lalu ia mengambil gelar doktoral, lisensiat teologi di Catholic University of Leuven, Belgia pada tahun 1993 sampai tahun 1995 yang lulus dengan tesis Jeremia pasal 31 ayat 21 sampai 34. Literacy Analysis dan Survey of Previous Studies. Setelah tamat dengan gelar ahli di bidang Alkitab Perjanjian Lama, dia kembali menjadi dosen tetap pada tahun 1996 di STFT Fajar Timur. Pada tahun 2000, Agus Alua dipilih menjadi ketua sekolah STFT Fajar Timur sampai 2004 dan melanjutkan periode kedua tahun 2005 sampai tahun 2008. Namun sebelum berakhir periode kedua ia digantikan oleh Albertus Herianto. Sebelum menjadi ketua STFT Fajar Timur, sejak reformasi bergulir di Indonesia 1998 di bawah kepresidenan Gus Dur, dan aspirasi pembebasan politik Papua sejak Juni-Agustus digerakkan dengan pengibaran bendera bintang kejora. Agus juga terlibat sebagai pendamping mahasiswa dan rakyat, sekaligus mediasi aspirasi rakyat Papua melalui Foreri yang dibentuk tanggal 24 Juli tahun 1998. Setelahnya, ia juga terlibat sebagai sekretaris sekaligus juru bicara tim 100 Dialog Nasional yang dibentuk dari Foreri, yang berpuncak pada tanggal 31 Desember tahun 1999, Dialog Papua Jakarta dengan Presiden Gus Dur sebagai resolusi perundingan pembebasan. Tidak habis di situ, Agus tetap terlibat sebagai sekretaris dalam Musyawarah Besar Papua atau MUBES pada tanggal 29 Mei dan menjadi ketua panitia dalam Kongres Papua II pada tahun 2000 sebagai tindak lanjut dialog nasional tersebut.
Dan melalui Kongres Papua II, Agus Alua terpilih menjadi Wakil Sekretaris Presidium Dewan Papua atau PDP dengan ketuanya Teis Hio Eluai pada tahun 2000. Namun, setelah pembentukan PDP dan menuju persiapan dialog pelurusan sejarah Papua melalui jalur internasional, Gus Dur dilengsarkan dari presiden dan digantikan oleh Megawati Putri. Hal ini yang menjadi cikal bakal lahirnya otonomi khusus sebagai resolusi penentuan nasib sendiri di West Papua, dengan dibunuhnya Ketua PDP, Teis Hio Eluai pada tanggal 10 November tahun 2001. Otsus menjadi tumbal Papua Merdeka, yang diatur dalam Undang-Undang 21 tahun 2001, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang MRP. Agus Alua dijerat oleh kelompok tertentu, agamawan, untuk menjadi Ketua MRP pada tahun 2005 sampai tahun 2010 dari perwakilan Gereja Katolik Keuskupan Jayapura, sebelum berakhir masa jabatan sebagai Ketua STFT Fajar Timur pada tahun 2008. Setelah menjabat sebagai Ketua MRP, kebijakannya selalu menimbulkan kontroversi karena keberpihaknya kepada rakyat Papua. Pertama, Agus pernah mengeluarkan surat agar pemerintah pusat mencabut Peraturan Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah. Dalam peraturan ini tertulis pelarangan penggunaan bendera bintang kejora karena dinilai sebagai lambang separatis. Kedua, Agus mengatur dalam rekomendasi SK nomor 14 tahun 2009. SK tersebut berisi rekomendasi bahwa bupati, wakil bupati di Papua harus berasal dari orang asli Papua. Rekomendasi Perdasus lagu, lambang, bendera kultur orang asli Papua harus ditetapkan. Ketiga, menggelar mubes bersama masyarakat Papua pada 9-10 Juni tahun 2010. Melalui mubes diumumkan 11 rekomendasi, dua hal penting adalah pelaksanaan Otsus Papua telah gagal. Dan dalam konteks itu, seluruh rakyat Papua bersatu dan menuntut referendum. Karena kebijakannya yang selalu berpihak kepada rakyat Papua, Jakarta melabel Agus Alua sebagai bagian dari kelompok separatis yang ada dalam jajaran pimpinan MRP, dan sudah menjadi incaran Kopassus. Hal ini terbongkar dalam dokumen rahasia Kopassus yang bocor di tangan pihak asing, yakni jurnalis dari Amerika yang bernama Alan Nairem. Judul Secret Files Show Kopassus, Indonesia Special Forces, Targets Papuan Churches Civilians. Documents leaked from notorious US-backed unit as Obama launched in Indonesia, dengan terjemahan sederhana adalah anatomi separatis di Papua. 1 tahun berjalan, kemudian Agus mulai mendapat teror melalui via telepon berkali-kali untuk mencabut tuntutan, bahkan seorang petinggi Barisan Merah Putih datang berkali-kali meneror Agus di kantornya. Dalam keadaan nyawanya terancam, setelah paginya Agus Alua mengikuti kegiatan di Dok 5 Jayapura bersama Pemda Provinsi Papua, sore harinya beliau ditemukan dalam keadaan terjatuh di kamarnya. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dian Harapan. Namun apalah dikata dalam perjalanan, Agus Alua mengembuskan nafas terakhir di bumi tercinta Papua pada Kamis, tanggal 7 April tahun 2011.